Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Banda dan partner saya. Yutata Wicaksana. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tugas perancangan bangunan jembatan yang kami ajukan untuk memenuhi ujian tengah semester perancangan bangunan jembatan. Oke, Saudara Yutata, langsung bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Dan di slide yang pertama ini perhitungan pembebanan pada jembatan rangka. Dan data jembatan ini ada banyak. Yang pertama jenis jembatan. Jembatan ini jenisnya jembatan rangka baja. Mutu materialnya BJ41. Jumlah lajurnya 2. Panjang betang 90 meter. Lebar jembatannya 11 meter. Tinggi jembatan 6 meter. Tebal platnya itu 30 cm. Lebar platnya itu adalah 8 meter, aspal dan overlay 10 cm, lebar trotoar 1,5 meter, tinggi trotoarnya itu 30 cm. Dan ini model jembatannya. Dan di bawah model jembatan itu ada pembebanan struktur. Yang pertama, berat sendiri struktur. Beban dihitung secara otomatis pada program, berat sendiri struktur yang dihitung adalah ada 3. Yang pertama struktur rangka baja, dan yang kedua struktur plat, dan yang ketiga plat trotoar. Yang kedua ini ada beban mati tambahan. Oke, beban mati tambahan. Beban mati tambahan sendiri itu ada aspal dan overlay, genangan air, kemudian railing menggunakan pipa, dan yang ketiga ada beban lajur. Beban lajur terbagi rata dengan besaran intensitas yang dipengaruhi panjang total terbebani untuk jembatan bentang 90 meter. Mohon maaf di sini tadi ada salah pengetikan, yang sebenarnya itu seharusnya 90 meter tapi diketik menjadi 70 meter. 70 meter. Oke. Maka menggunakan persamaan BTR. BTR sendiri itu beban terbagi rata. Dan ini ada bentangnya, gambaran bentangnya. Aduh, sorry, kelewat. Oke, ini gambaran bentangnya. Yang beban garis terpusat itu sebesar 49,0 kilonewton per meter dikalikan dengan faktor beban dinamis. Nah, maka dihitung beban garis terpusat, BGT, beban garis terpusat, sama dengan 49 kilonewton per meter plus 32% dikali 49 kilonewton per meter, yang hasilnya 64,68 kilometer newton. Dan ini yang keempat ini ada beban truk atau disingkat TT. Menggunakan beban truk 500 kN dengan detail seperti gambar satu di bawah ini. Nah, ini gambar bebannya truk 500 kN dimodelkan dengan FWB, FWD sebesar 32%. Dan yang pertama itu ada roda depan, dan yang kedua roda tengah, dan yang ketiga ada roda belakang. Nah, itu cara-caranya juga. Dan yang kelima itu ada gaya rem atau disingkat TB. Nah, itu ada 25% berat gandar, terus 25 itu ada 25% kali 2 kali 112,5 kilonewton, dan hasilnya 56,25 kilonewton. Dan 5% beban truk dan BTR adalah 5% dikali TT tadi, terus ditambah 0,5 lebar perkerasan kali panjang kali BTR. Dan hasilnya 5% kali 500 kilonewton ditambah 5,5 dikali 90 kali 6 kilonewton adalah 133 kilometer newton. Diambil nilai terbesar, TB sama dengan 133 kilometer newton. Dan yang keenam ada beban pejalan kaki atau disingkat TP. Intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau TP itu ada 5 kilometer newton meter persegi. Dan yang ketujuh itu beban angin pada struktur atau disingkat itu di bawah EWS. Diambil asumsi sebagai berikut. Oke, jadi asumsinya tadi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu kondisi jembatan di lokasi suburban. Terus yang kedua elevasi struktur dihitung dari permukaan air, tanah, sama dengan eh, 1000
meter. Terus yang ketiga ada V10 sama dengan VB sama dengan 90 km per jam. Dan yang keempat, itu beban angin mengenai 30% dari area struktur rangka baja. Nah, ini ada tabelnya, bisa dilihat sendiri itu. Dan ada V0 V0 itu sama dengan 17,6 km per jam dan Z0 sama dengan 1000 meter. Mungkin ini yang di bawah ada rumus-rumusnya, yang bisa langsung diperhatikan. Mungkin langsung kita ke slide selanjutnya aja. Ini di slide selanjutnya itu ada EWS atau hisap per join, per poin lah mungkin. Ini ada caranya yang dibaca rumusnya itu PD kali 30% kali luas area dibagi 17 join, terus yang di bawah 1,5 km Newton meter persegi dikali 30% dikali 187,5 dibagi 17 join juga. Itu dan hasilnya 9.375 km Newton. Dan yang ke-8 ini ada beban angin pada kendaraan atau disingkat EWL. Diambil nilai beban angin pada kendaraan itu sama dengan 1,46. N per M per modelan beban pada pelat. Ini ada di bawahnya juga rumusnya EWL. Ini dibaca 1,46 km Newton per meter dibagi lebar plat. Nah, di bawahnya itu juga ada 1,46 km Newton per meter dibagi 8. Nah, lebar platnya itu ada 8 meter. Nah, ini hasilnya 0,8 km Newton meter persegi. Nah, ini yang ke-9 ini ada kombinasi pembebanan. Ini kayak kuat LA, kuat LB, kuat LIA, kuat LIB, kuat 3, kuat 4, ada kuat 5, dan seterusnya itu ada ekstrim. Nah, selanjutnya bisa dibaca. Oke, yang di bagian B itu ada, jadi di sini kita melampirkan gambar-gambar hasil SAP yang udah kita desain dengan ketentuan-ketentuan soal yang di atas tadi. Yang pertama itu di bagian B ada, ini kami menginput pembebanan pada model jembatan seperti yang terlampir. Kemudian yang pertama itu kami memilih pemodelan jembatan di dua 2D terus. Dan ini yang kedua ada hasil permodelan 2D. Terus ini gambarnya hasil permodelannya, dan yang ketiga itu ada mengubah lokal aksis frame agar menghadap ke atas. Nah, Oke. Yang keempat itu duplikasi frame jarak 13 meter. Jadi kami menduplikasikan frame-nya agar sesuai jarak yang dibutuhkan, sesuai ketentuan. Dan yang kelima itu hasil pemodelan rangka. Mohon maaf ini mungkin terlalu kekecilan. Nanti nanti untuk gambar-gambarnya kita akan share di link di bawah ini ya guys ya. Oke. nah, ini ada yang keenam ada material beton 30 MPa. Nah, ini agak ngebrul lah, ngebrul, blur. Sorry guys, sorry. Santai ya guys ya. Santai. Dan yang ketujuh ini ada input material baja, dan yang kedelapan ini ada import frame property. Oke. Kemudian yang kesembilan ada import material plat 30 cm. Dan yang ke-10 membuat load pattern ya, dan yang ke-11 hasil load combo. Eh, Sama nanti mungkin gambar-gambar yang ngeblur bisa dicek di link di bawah ini ya, akan kami sertakan semua. Dan yang ke-12 ini ada input beban aspal overlay. Nah, ini ya agak nanti dibesarin lagi lah ya. Dan yang ke-13 ini ada input beban trotoar dan hasil input beban trotoar. Oke, dan yang ke-14 itu ada input beban railing, yang ke-15 input beban lajur D, Dan yang ke-16 ini ada input beban garis terpusat. Dan yang ke-17 itu ada hasil input beban truk. dan yang ke-18 input beban gempa, kemudian yang ke-19 grafik spektrum.
Nah, ini ada yang ke-20 memilih batang diagonal agar tidak diberikan momen agar rangka lebih efisien. Nah, ini gambar-gambarnya. Dan yang ke-21 ini ada run, pilih analis option di paste terus. Oke, kemudian yang ke-22 itu ada run analisis program. Kemudian yang ke-23 select load combos. Nah, ini yang ke C, berarti output style struktur desain. Nah, ini gambarnya. Dan yang ke satu ini ada hasil gaya aksial. Oke, hasil gaya aksial. Dan yang di bagian B itu ada hasil bidang D. Kemudian yang C. C hasil momen. Dan yang ke D ini ada hasil cek desain struktur. Nah, ini gambar-gambarnya. Dan yang ke D ini kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu isinya dari perancangan jembatan terus dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada top chord, bottom chord, dan batang diagonal menggunakan profil IWF 400 kali 400. Dan yang kedua itu ada cross girder menggunakan profil IWF 400 kali 300. Nah, yang ketiga itu ada top bracing menggunakan profil IWF 300 kali 150. Dan yang keempat ada plat yang digunakan setebal 30 cm. Oke, terima kasih semua yang telah menyaksikan video presentasi kami. Itu tadi hasil presentasi kami. Untuk kekurangannya mohon dan salah kata kami mohon kami ucapkan. Kami meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga merekam di studio kami yang apa adanya ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Waalaikumsalam. kami. Teknik Jaya.